Yesus untuk kita semua. Shalom Indonesia yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saat ini saya sungguh bersuka cita berkumpul bersama hamba-hambanya yang luar biasa. Amin. Senior-senior saya yang luar biasa. Amin. Di sebelah kanan saya ada tulang pendeta Licento James Samosir. Iya, sudah di situ. Luar biasa. Dan di sebelah kiri saya ada Amang pendeta guru Belasajar Nenggolan. Luar biasa. Ya kan? Saat ini kami sedang berkumpul di baitnya GPDI Galilea Ministry Center, Medan, Marindal, Sumatera Utara. Kami sengaja buat video ini, saudaraku terkasih dalam Tuhan, karena kami ingin ngobras saat ini, ngobrol santai. Ngobrol santai. Ngobrol bareng santai. Ya. Lebih enak gitu. Ngobrol bareng santai, ya kan? Karena kami ingin mengajak setiap kita, para hamba Tuhan, untuk bersehati, membangun unity demi untuk membawa shalom bagi Indonesia Raya. Karena kalau kita masing-masing sendiri-sendiri kita nggak pernah kuat. Betul. Ya kan, Amang, Tulang? Tapi kenapa mereka masing-masing? Ya saya tidak tahu. Kita memulai untuk unity, ya kan? Karena begini, kegentaran itu tidak akan pernah terjadi dimanapun kita berada, di lingkungan tempat tinggal kita, atau di kota kita, atau di bangsa kita, kalau tidak diawali dengan unity. Saya kutip dari 1-14 ayat 67 sampai dengan ayat 15. Waktu seorang Yonatan mengajak bujang pembawa senjatanya untuk menyeberang ke pasukan pengawal orang Filistin. Waktu Yonatan berkata kepada bujang pembawa senjatanya, maka bujang pembawa senjatanya berkata, lakukanlah niat hatimu, aku sepakat. Dan ternyata setelah itu, mulai ayat 13, 14, 15 dari 1 sampai pasal 14 dikatakan bahwa kegentaran itu terjadi. Dua orang bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Karena kegentaran itu bukan datang daripada kita, tapi kegentaran berasal dari Allah. Perlunya kita sesama hamba Tuhan untuk membangun unity. Karena jujur, keluarga terkasih, saudara terkasih yang menonton video ini, kami ini semua dari sinode yang berbeda. Saya dengan Amang pendeta tulang terkasih Licento James Samosir itu kebetulan satu sinode. Kami berdua dari GKRI. Nah, Amang guru Belasajar itu dari GPDI. Bahasa keren saya kalau saya lagi jalan ke luar negeri pelayanan itu GPDI. Keren sekali ya. Itu luar biasa. Nah, jadi dengan ini kami ingin menyampaikan pesan tentang kesehatian itu. Jadi saya ingin bertanya langsung kepada para pakar-pakar ini. Beliau adalah senior saya sudah puluhan tahun malang melintang di medan penginjilan dalam dan luar negeri. Dan beliau ini adalah seorang dosen, seorang doktor teologi ya. Beliau punya YouTube channel, namanya apa, Mam? Coba perkenalkan. Belasajar Nenggolan. Apa tema YouTube-nya? Indahnya berteologi. Belasajar Nenggolan, indahnya berteologi. Anda harus subscribe, like, share, komen. Karena indah sekali beliau mengajar kita untuk berteologi benar, bukan berteologi sesat. Seperti itu ya, Mang ya? Beliau punya YouTube, namanya apa? Tuhan? PSLJS Licento James Samosir. PSLJS Licento James Samosir. Jadi silakan Anda tonton, saudara terkasih. Anda harus tonton, Anda harus perhatikan perjalanan beliau bermisi ribuan kilo, berkendara mobil seorang diri. Makanya Lone Ranger, Lone Warrior, ya kan? Makan kue ini. Ya, makan kue ini sama-sama tadi, ya kan? Dan beliau setia dengan perkara itu. Beliau juga seorang aranser, seorang pencipta lagu. Beliau juga punya TikTok, apa nama TikToknya? TikToknya Licento JS. Licento JS, Anda harus follow, Anda harus share. Licento JS TikTok beliau. Saya belum punya TikTok, beliau juga belum punya TikTok. Karena kami belum mengerti apa itu TikTok ya. Jadi memang ini unik saudara, karena banyak sekarang hamba Tuhan itu ego dengan keberadaannya, ego dengan pelayanannya, bahkan ego dengan sinodenya, merasa lebih hebat daripada siapapun. Padahal kalau lihat dari status kita itu, kita seorang hamba Tuhan. Hanya hamba Tuhan. Hamba. Tidak ada yang menjadi tuan. Jadi semua kita hanya seorang pelayan bagi seorang tuan, namanya Yesus Kristus Tuhan. Nah, mungkin siapa dulu yang akan memberikan tanggapan tentang hamba? Oke, silakan Tuhan. Saya coba memperhatikan metode gaya Yesus waktu dia lahir ke kolong langit ini. Di muka bumi. Yang pertama, dilepaskannya erkon, jubah kebesaran, dilepaskan hanya untuk jiwa-jiwa. Amin. Yes.
dia masuk ke kandang domba, itu melepaskan Erkon. Jadi hamba Tuhan harus berani lepaskan ini, supaya bisa menjaga jiwa-jiwa yang lain. Amin. Lalu melunturkan keegoisan supaya apa? Aku yang terbaik. Tidak ada itu. Yesus lepaskan itu. Amin. Dari surga turun ke kolong langit, masuk ke kandang domba, Ngambil rupa hamba. rupa hamba. Itu Erkon. Masya Allah. Yang kedua, Ya. menggunakan kata estosan. Estosan itu habis-habisan. Sampai Totalitas. tak bernilai. Totalitas. Totalitas sama. Sampai tak bernilai. Yes. Ya kan? Kadang-kadang kita juga pengen bernilai, tapi Tuhan Yesus ajarkan kita lakukanlah segala sesuatu sampai tak bernilai. Yang penting Bapa disenangkan. Amin. Ya. Ketaatan saya sebut. Taat. Yes, Itu loyal. metode taat. Ya. Yang ketiga itu N. Sampai selesai. Garis akhir. Sampai selesai akhir. Sampai tetelestai. Haleluya. Keren banget. Sudah selesai. Jadi Ya. 3 hal tadi ya, saya catat lagi nih. Saya referensi Muhammad Paulus Burman Tambunan sangat terberkati saat ini karena 3 hal tadi. Jubah kita harus dilepaskan, dan pola gabe si Panggaron, kata orang Batak. Yeay. Kata orang Jawa, ora usah sok hebat. Ya. Ya. Karena dia yang mengajarkan. Yes, dia yang hebat. Kita hamba kok. Yang kedua tadi, Estosan. estos, Habis-habisan. habis-habisan. Kalau saya bilang peras sampai tetes darah terakhir. Betul. Beritakan Injil bahwa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Simbolnya sampai garis akhir. Satu tubuh Kristus, satu Tuhan, satu keselamatan, satu roh, satu firman. Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga, till the end. Habis sampai selesai. Sampai habis. Saya selalu pernah saksikan bahwa sampai tetes darah terakhir, sampai menutup mata, kita hanya beritakan Yesus. Yes. Nggak usah sentuh agama apapun, Iya. nggak usah sentuh ajaran kitab apapun, Iya. hanya Yesus, 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 Injil, Injil, Injil. Setuju lah? Setuju. Wah, paten keren banget. 3 hal harus digarisbawahi, saudara terkasih. Nggak usah si Panggaro, nggak usah so hebat, kita hanya hamba. Hamba loh, hamba. Yes. Harus melekat itu. Melekat. Amang dokter dulu sekarang. Amang, gimana pertama? Ya, dalam Filipi pasal 2 katakan hendaklah kamu berpikir dan berperasaan seperti itu. Jadi pikiran dan perasaan Kristus harus menjadi pikiran dan perasaan hamba Tuhan. Amin. Jangan pikiran yang lain. Dan itu saya bilang dalam itu saya berpikir teologis. Iya. Nah, apa yang kita lihat pikiran perasaan Kristus itu satu kata namanya kenosis. Dia kenosis itu dia mengosongkan diri, Iya. membatasi dirinya. Dia sebenarnya Allah yang tidak terbatas. Amin. Setuju. Tetapi dia datang membatasi dirinya untuk mendatangi orang yang terbatas. Yes. Siapapun kita pasti terbatas. Yes. Tidak ada manusia yang tidak terbatas. Tapi kenosis tadi, mohon maaf saya potong, bukan berarti mati. Bukan. Ada orang berkata itu mati yang pertama Yesus. Bukan. Jadi dia tetap Tuhan. Yes. Bukan berarti ketuhanannya hilang, keilihannya hilang. Yes, setuju. Tapi dia membatasi dirinya supaya bisa menemui saya dan saudara kita semua yang terbatas. Nah, kenapa? Kita sudah terbatas oleh dosa. Tapi Yesus tidak ada dosa, dia tidak terbatas menemui kita yang terbatas supaya kita yang terbatas ini dibawa ke tempat yang tidak terbatas. Amin. Unlimited place. Iya, jadi Haleluya. siapapun biar punya gelar, punya jabatan, punya pasti terbatas. Oleh karena itu nggak perlu menyombongkan diri. Amin. Setuju. Itu dalam kenosis ini ada 2 yang perlu kita lihat. Pertama, kerendahan hati. Kerendahan hati yang pertama dalam kenosis. Iya. Siapakah sebenarnya orang yang sombong? Orang yang sombong, orang yang tidak punya tahta tapi ingin berebut tahta. Simbolis. Itu. Simbolis. Orang yang sombong. Dia nggak ada tahta tapi ingin berebut. Iya, iya. Itu namanya ambisi kan. Iya, iya. Aku hendak sampai 5 kali. Tapi orang rendah hati siapa? Orang yang punya tahta rela meninggalkan tahta supaya orang yang tidak punya tahta punya tahta. Amin. Kan begitu. Itu orang rendah hati. Nah, yang kedua orang rendah hati adalah orang yang tidak mempertahankan hak. Nah, seringkali kan selalu dalam mempertahankan hak. Kenapa kita menghakimi orang? Karena kita mempertahankan hak kita. Ini kan hak saya. Ya, hak untuk dihargai. Ini paling bikin repot orang. Saya kok nggak dihargai. Padahal harga kita udah nggak ada. Jadi baru nasi sekali kali. Harga kita harus harganya Tuhan. Iya. Kenapa orang minder, kecewa, marah, pahit? Karena merasa tidak dihargai. Mana harga diri saya? Ngapain untuk harga diri? Harga diri kita ada di tangan Tuhan. Amin. Jadi orang sombong itu orang selalu mempertahankan hak. Ini hakku, ini hakku. Memang nggak ada hak kita. Nggak ada hak kita sudah pada Tuhan. Maka Tuhan katakan serahkanlah semua pada Tuhan supaya Dia memunculkan hakmu. Ketika dihina orang, dicaci orang, yang nggak usah dibalas. Ya,
kitab pengkhotbah katakan ya, siapa berani melompat tembok dia akan dipagula. Jadi siapa yang berani buat terobosan-terobosan baru breakthrough, dia kan siap menghadapi tantangan, dicaci, dihina, difitnah. Mungkin Bapak Ibu pernah dihina, difitnah ya. Udah puas. Jadi itu lumrah. Yesus sendiri pun dicaci maki, tapi dia tidak pernah membalas. Itu luar biasa. 1 Petrus 2 itu meskipun dia dicaci maki tidak pernah membalas. Berarti ada garis bawahnya itu tulang pendeta. Jangan membalas. Jangan balas. Atau bahkan bahasa ekstrim jangan menghakimi. Iya. Enggak bagian kita ya. Karena pembalasan hak Tuhan. Amin. Yes. Yang penting kerjakan visi yang sudah Tuhan berikan. Amin. Dengan hati nurani yang murni, menjaga hati ini yang terkadang. Ya, terkadang kita begitu ya. Tidak usah, lurus aja nama Tuhan. Karena ular tidak pernah jalan lurus, ular selalu belok. Makanya kata orang ya, orang Farisi itu ular budak, ular budak lagi. Harus suka belok-belok ya. Suka belok-belok. Jadi orang suka belok-belok, ular budak. Jadi kalau ada hamba Tuhan suka belok-belok, Bapak lagi. oh gitu. Sudah. Yang kedua dalam kenosis itu adalah ketaatan. Ya. Iman itu bicara ketaatan, bisnis kan. Jadi orang yang taat itu orang punya iman dan orang yang taat. Jadi ketaatan itu sangat penting. Kata Tuhan apa? Kau kerjakan apa yang diperintahkan. Amin. Kau usah berbantah. Makanya di kepolisian ya atau di militer hanya 2 kata pada komandan. Siap komandan, petunjuk dan. Kau usah banyak cerita. Siap komandan, petunjuk dan. Itu manusia loh itu ya. Iya. Apalagi dengan Tuhan. Siap Tuhan, petunjuk Tuhan. Kau usah banyak Iya. cerita. Pokoknya kalau diperintahkan jalan Pak Jim, jalan. Sebentar lagi kita jalan. Jalan terus. Meskipun bawa mobil sendiri. Iya. Sama di Digosok lalu. Iya. Jalannya gitu. Engkau apa? Itu setiap jalanku. Tiap jalanku engkau ada. Tiap nafasku engkau pun ada. Amin. Itu di YouTube-nya sudah ada cerita. Iya. Ada di YouTube-nya Iya. Pastor Licet aja bersama saya. Listento bersama saya. LJS. Di mobil. Mobil. Di mobil, Bos. Dapat hayatan Di itu. mobil. Bukan. Wahyuan. Iya. Keren. Nah, itu. Jadi taat. Pak Paulus pun taat kan. Walaupun dibilang, oh yang dua hamba Tuhan mau cari orang. Iya betul loh, betul. Jadi ini menarik saudaraku. Bicara ketaatan ya. Saya itu mantan seorang yang tidak percaya Yesus. Banyak orang bertanya, apakah dulu agamanya Pak Paulus itu Islam? Betul, saya dilahirkan sebagai orang Islam. Sampai 30 tahun lebih saya sebagai orang Islam. Iya. Bahkan saya dulu orang yang sangat membenci kekristenan. Saya orang sangat radikal. Saya sangat membenci kekristenan. Tapi oleh karena kasih karunia saya diselamatkan. Yes. Dan hari ini saya hanya taat. Iya. Saya hanya taat memberitakan Injil. Anda tahu, Anda yang pernah ngomongin saya dan ngomongin pendeta LJS bahwa kami itu pergi memberitakan Injil cari uang. Terbalik kawan. Terbalik, saya mau luruskan amal pendeta guru. Iya. Uang habis kita. Pelayanan terhebat, pelayanan terberat biaya dan finansialnya adalah misi penginjilan amanat agung. Yes. Kita melangkah biaya, Iya. kita berhenti biaya, belok kanan biaya, belok kiri biaya. Anda tahu saya khotbah di sebuah gereja berapa sih PK-nya kalau lagi KKR? Terbatas kawan. Iya. Tapi kita naik pesawat sekian juta kawan. Betul. Iya. Semua penginapan, aduh. Jadi saya mau katakan kepada sahabat-sahabat terkasih, sebagai sesama satu tubuh Kristus, sesama hamba-hamba Tuhan, lebih baik kita saling berangkulan, Betul, ya kan? betul. Saling sehati, bangun unity, Iya. tidak pandang dari sinode mana. Agar apa? Kita semakin membawa percepatan Iya. untuk melawat Indonesia, Iya. untuk menuai Indonesia Raya, Iya. untuk Indonesia penuh dengan kemuliaan. Amin. Itu saja. Jadi nggak usah pandang dari sinode mana, tidak usah lihat masa lalu seseorang. Masa lalu itu sampah kawan. Iya. Yesus hanya peduli dengan hari ini dan esok. Garis akhir sampai tadi. Habis Sampai N. berakhir. N itu gimana? Jangan sampai Yesus berkata aku N sama kau ya, jangan. Lebih baik kita berkata dengan Yesus, aku taat Tuhan, sampai engkau ngomong N karena penuh kemuliaan sudah. Amin. Seperti itu. Nah, jadi ini keren. Thank you Tuhan. Iya. 3 pilar tadi ya, ingat. Kita ulangi satu-satu Tuhan. Erkon. Erkon, Estosan. lepaskan jubah, estosen, habis-habisan. N sampai N berakhir. sampai akhir, sampai tetes Iya. darah penghabisan. Bahkan Sampai tak bernilai. ya, saya bilang itu di tema Jumat Agung saya itu salib kemenangan di Getsemani. Kalau Yesus berkata, enggak Bapak, enggak ada salib. Dia berkata kehendakmu Bapak, Betul. sampai tetes terakhir. Itu di end. Iya. Ya kan? Nah, Aman pendeta guru Dr. Belsajar Panenggolan tadi ngomong dua hal. Kinosis. Kenosis yang pertama, itu bukan mati loh, mengosongkan diri. Iya. Yang kedua,
Tadi dari Fistis. Iya, iman. Iman yang membawa kepada ketaatan. Keren banget. Jadi beliau gembala sidang di GPDI, saya gembala sidang di GKRI, beliau gembala sidang di Saya GKRI. kepala di sidang GKRI. Haleluya, roh kucing. Haleluya, rawa domba. Haleluya. Dekat kuburan pula Ya. lagi. Cepat samping-sampingan. Ya. Jadi kami sehati bukan karena kami ingin saling mengenal. Tuhan pertemukan kami dalam medan misi. Betul. Iya. Dan kami terus bergerak dalam satu hati. Tidak ada yang memperkenalkan. Tidak ada yang memperkenalkan. Betul. Semua diatur Tuhan. Yang mau diatur Tuhan. Iya. Ada lagunya. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ah. Perkenalan di rumah makan. Di rumah makan. Di lintas mana? Lintas Sumatera Timur. Lintas Bagan Bagan Batu. Bagan Batu. Keren. Ketemu lagi beliau duluan udah makan, saya mampir. Ketemu, saya lihat lagi dengerin YouTube, pendeta nih. Ya udah Karena perkenalan. tujuan sama-sama untuk penginjilan. Penginjilan. Saya ke Jambi. Ke Jambi, saya langsung ke sini Sidikalang. Keren. Itu Ketemu di jalan. Iya. Penginjilan. Ya. Saya ketemu beliau di Kalimantan Timur. Balikpapan. Balikpapan 2015. Ya kan? Waktu itu saya tidak memperkenalkan diri sebagai orang GKRI. Iya. Padahal saya seorang Misi. di MD. Iya. Ya kan? Beliau misi. Beliau juga tidak memperkenalkan diri di GKRI. Iya. Suatu hari kami ketemu lagi, kami kenalan, saya bersilaturahmi. Ternyata beliau tulang saya karena Samosi, mama Iya. saya baru Samosi. Iya. Jadi akhirnya silaturahmi, ternyata satu sinode, ya kan? Dan pertanyaan Anda pasti sudah terjawab hari. Saya bukan penginjil gelandangan. Iya. Saya tercatat legal Resmi. Saya saksinya. Saksinya. Sinode ada sinode. Di GKRI, sinode GKRI sinode saya. Tapi ini mau kita bangun. Ah, ya. Saya sampaikan di beberapa hamba Tuhan baik di KG. Seringkali membangun hanya kesatuan organisasi. Yes. Ternyata Paulus berkata kesatuan roh. Amin. Setuju. Ini sudah Keren. bangun. Jadi kalau kita sampai ke satu organisasi itu kesatuan logis itu. Logis ya. Masih logis karena Logis. kepentingan. Ada RT kan, Ya. satu merek itu kesatuan Ya. logis. Tapi itu sampai meningkat kesatuan teologi. Bukan hanya satu logis, filosofis, mungkin falsafah yang sama. Iya. Ya. Tapi kita sampai teologis. Nah, teologi kesatuan roh. Nah, saya belajar apa kesatuan roh gini. Pak Paulus punya karunia kerasulan. Pak James karunia penginjilan. Plus musik luar biasa. Musik luar biasa, worship kan. Saya menyadari saya karunia mengajar. Iya. Nah, kalau ini kita satukan, Betul, itu dia. kita memperlengkapi Iya. jemaat. Iya. Baptisme nggak mungkin seseorang bisa memperlengkapi, maka Tuhan Yesus kasih 5. Nah, kalau karunia disatukan di gereja, luar biasa. Jadi saya sudah berpikir ini, jemaat yang lain Pak Paulus itu bukan jemaat Bapa, itu jemaat Kristus. Yes. Amin, setuju. Karena Kristus yang mati untuk Amin. jemaat. Pernah Bapak mati untuk jemaat? Mana pernah tumpahkan darah? Jangan kan Bisa. Yesus yang tumpahkan darah. Yes. Tetapi Tuhan percayakan kita sebagai penjaga domba. Amin, Untuk amin. Domba itu. Nah, kalau saya nyembah Kristus berarti saya harus memperlengkapi jemaat Bapak itu jemaat Siap. Bapak. Makanya saya cari ini ke Batam. Iya, sebenarnya karunia. Iya, Pak James sudah memperlengkapi di sini. Pak Paulus memperlengkapi. Nah, ini harus kita bangun, tapi kita bangun etika. Betul. Betul. Etika pelayan masing-masing ada. Ada. Kita bisa saling bertanya bagaimana di sini. Betul. Nah, tetapi firman sudah dibukakan. Nah, kalau ini jalan semua hamba Tuhan mau maksimal dari masing-masing, cuma itu kan terbentuk. Amin. Itu kan dibangun, gimana itu? Keren banget. Kan itu. Tujuannya supaya untuk pembangunan tubuh Kristus. Iya. Jadi kan nggak mungkin bisa seorang membangun tubuh Kristus. Seringkali banyak kesatuan organisasi, mau BKG lah, mau PGI, PGBI, tapi hanya sebatas kesatuan logis, tidak sampai kesatuan teologi. Betul. Nah, ini kan sudah bangun. Setuju. Nah, gitu Pak. Setuju. Menurut saya. Jadi ini luar biasa saudara terkasih. Saya sungguh bersyukur mengenal senior-senior yang luar biasa ini. Satu seorang yang powerful sekali di worship, di musik, keren banget. Beliau memang keren banget, jujur. Nanti Anda lihat YouTube beliau. Cipta-ciptaan lagu. Cipta beliau. Cipta sendiri. Amazing. Ya. Dan beliau dalam pengajaran begitu soft, begitu punya hati Bapak. Pengajarannya clear, saya suka. Bukan teologi yang menyimpang. Banyak orang yang punya gelar yang sampai Prof TH masih ada penyimpangan. Itu gelar ada yang abal-abal. Ini Oh, asli. abal. Oh, Saya iya. berani berkata asli. Ini doktor teologi asli. Asli. STTI. Jelas dong. Dari tiga itu Malang. STH-nya kan dari STI. Iya. S2-nya Di tiga Batu Malang. I3 Batu Malang. Dokternya I3 Iya. Batu Malang. Jelas. Ori. Bukan yang 6 bulan itu. Enggak KW-KW. Proses saya juga enggak KW-KW.
Memang ini suatu hal yang menarik. Jadi sekali lagi pesan Pionis jelas. Saudara, saya, Iya. kami Iya. berbeda dalam karunia, tapi dalam satu tubuh Kristus. Amin. Saudara, saya, kami berbeda mungkin dalam sinode, tapi Iya. dalam satu tubuh Kristus. Yes. Amin. Jadi nggak perlu kita banggakan hal apapun itu, termasuk secara sinodal yang akhirnya membentengi kita untuk bergerak maju bersama. Iya. Iya. Sinodal kita banggakan saat kita beracara secara sinodal. Iya. Iya. Tapi saat kita membangun satu unit tubuh Kristus, mari kita bergerak bersama. Ingat, Yes. satu tubuh Kristus untuk menuai Indonesia Raya. Yes. Salam kemenangan, Salam kemenangan. Salam kemenangan. satu tubuh Kristus. Satu Kristus. Tuhan Yesus berkati. Amin. Shalom. Shalom.